Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurel Niken Karenina, NIM 6411419070 dari Rombel 6A Epidemiologi dan Biostatistika. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara identifikasi nyamuk. Sebelum saya menjelaskan cara identifikasi nyamuk, saya akan menjelaskan sedikit mengenai nyamuk dan mengapa perlu dilakukan identifikasi nyamuk. Jadi, nyamuk itu sendiri merupakan salah satu jenis serangga yang tergolong dalam ordo Diptera dan famili Golgiidae. Nyamuk adalah serangga yang menjadi vektor utama penyebab berbagai penyakit di Indonesia seperti malaria, DBD, chikungunya, filariasis limfatik, dan Japanese encephalitis. Tidak jarang penyakit menular berbasis vektor dapat menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB sampai menimbulkan angka kematian yang cukup tinggi. Menurut sejumlah penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa terjadinya perubahan iklim berpengaruh terhadap perubahan risiko penularan penyakit yang ditularkan oleh vektor nyamuk. Nyamuk dapat mengganggu manusia dan binatang melalui gigitannya, serta berperan sebagai vektor penyakit pada manusia dan binatang yang penyebabnya adalah berbagai macam parasit dan virus. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi nyamuk sehingga dapat dilakukan upaya pemberantasannya guna mencegah terjadinya penyakit. Alat-alat yang akan digunakan dalam identifikasi nyamuk antara lain botol, label, alat tulis, kamera atau handphone, dan freezer. Prosedur identifikasi nyamuk. Pertama, siapkan semua alat untuk identifikasi nyamuk. Penangkapan nyamuk dilakukan pada malam hari di dalam rumah. Penangkap nyamuk duduk di tempat yang telah ditentukan. Untuk penangkapan nyamuk di dalam rumah, penangkap duduk di ruang tamu. Penangkap nyamuk sebaiknya menggunakan celana pendek. Apabila menggunakan celana panjang, maka gulung celana. Tangkap nyamuk yang hinggap dengan menggunakan botol. Berikut merupakan nyamuk yang berhasil ditangkap.
Beri label, keterangan metode, dan periode waktu penangkapan pada botol. Masukkan nyamuk yang telah tertangkap ke dalam pendingin atau freezer selama 30 menit agar nyamuk mati. Letakkan nyamuk yang sudah tidak sadar atau mati di atas kertas. Identifikasi nyamuk dengan cara mendokumentasikan nyamuk dengan handphone atau kamera. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, tubuh nyamuk terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada atau toraks, dan badan atau abdomen. Pada toraks nyamuk terdiri dari 3 bagian, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks, di mana di bagian metatoraks mengecil dan terdapat sepasang sayap yang mengalami modifikasi menjadi halter. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa nyamuk yang tertangkap memiliki morfologi warna coklat kehitaman, 3 pasang kaki berwarna kehitaman, proboscis berwarna gelap, sayap gelap, bagian kaki depan tidak lebih panjang dari kaki belakang, dan palpus lebih pendek dari proboscis. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa nyamuk yang tertangkap merupakan nyamuk Culex quinquefasciatus betina. Menurut penelitian Fortunasari pada tahun 2017, nyamuk Culex berwarna coklat kehitaman, ujung abdomen tumpul, palpus lebih pendek dari proboscis, dan sayap berwarna gelap. Bagian kaki depan nyamuk Culex tidak lebih panjang dari kaki belakang. Berdasarkan hasil penelitian Fauziah pada tahun 2011 menunjukkan bahwa nyamuk Culex quinquefasciatus tidak memiliki noda-noda pucat pada bagian proboscis dan sayapnya. Perbedaan dari nyamuk Culex jantan dan betina dapat dilihat dari bulu pada antena dan palpusnya. Pada nyamuk jantan terdapat bulu yang lebat dan panjang pada antenanya yang disebut dengan plumose, sedangkan pada nyamuk betina berbulu jarang dan pendek disebut pilose. Nyamuk Culex betina dicirikan dengan palpi yang lebih pendek dari proboscisnya, sedangkan nyamuk Culex jantan memiliki palpi yang lebih panjang dari proboscisnya. Nyamuk Culex senang beristirahat di tempat yang gelap, lembab, sedikit angin, dan kurang cahaya. Di dalam rumah, nyamuk Culex beristirahat di baju yang digantung, kelambu, dan tirai. Sedangkan di luar rumah, nyamuk ini beristirahat di semak-semak dan selokan. Nyamuk Culex suka menghisap darah manusia atau disebut juga dengan antropofilik, dan menghisap darah hewan atau disebut dengan zoofilik. Nyamuk Culex senang menghisap darah di malam hari, baik di dalam maupun di luar rumah. Nyamuk Culex biasanya berkembang di genangan air seperti pohon berlubang, ruas dan tunggul bambu, dan tempat penampungan air lainnya. Nyamuk Culex suka dengan tempat perindukan pada genangan air yang kotor dan aliran yang relatif statis. Sekian dari video identifikasi nyamuk pada kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.